datang di Tatargaluh Ciamis. Dan ini adalah guys perbatasan antara Tasikmalaya dan Kota Manis Ciamis, tepatnya di daerah Raja Polah guys. Dan ini hari Minggu 31 Maret 2024 ataupun bertepatan dengan hari ke 20 di bulan Ramadan 1445 Hijriah guys. Tak terasa 20 hari sudah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan besok kita akan memasuki 10 hari ketiga guys, ataupun 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Dan seperti kita ketahui bersama, sebentar lagi kita akan memasuki ke hari raya Idul Fitri ya guys. Jadi kurang lebih 10 hari lagi mungkin kita akan sampai di hari raya Idul Fitri. Dan saatnya untuk acara mudik guys, dimana nanti kawan-kawan yang merantau di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta ataupun daerah perantauan lainnya pasti akan mudik di hari raya Lebaran nanti guys. Dan untuk itu gua ini akan melakukan perjalanan dari batas kota antara Ciamis dan Tasikmalaya guys. Mungkin nanti gua akan sampai ke alun-alun ya guys, alun-alun Kota Manis Ciamis. Ya mungkin jaraknya sekitar 20 atau 25 km ini guys dari batas kota Ciamis sebelah barat yang berbatasan langsung dengan Tasikmalaya guys. Jadi ini adalah jalur mudik yang menghubungkan dari arah Jakarta, Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan ini memasuki ke area Cihaurbeti, Ciamis guys. Untuk kondisi jalanan sendiri guys, mungkin bisa kawan-kawan lihat cukup lumayan bagus lah untuk dipergunakan nanti di acara mudik bagi kawan-kawan yang mau melintasi jalur selatan, melintasi Tasikmalaya, Ciamis, dan langsung menuju ke arah Banjar Patroman dan Jawa Tengah guys. Dan juga untuk SPBU sendiri ya kawan-kawan tidak perlu khawatir, di jalur ini cukup lumayan banyak SPBU juga tempat-tempat istirahat ataupun rest area yang bisa digunakan buat kawan-kawan nanti beristirahat di kala mudik menggunakan jalur selatan Jawa yang melintasi Tasikmalaya Ciamis ini guys. Nah, untuk jalur dari perbatasan Tasikmalaya dan Ciamis
ataupun jalur Jalan Raya Cihaurbeti ini seperti inilah penampakannya guys. Cukup lumayan enakan untuk gaspol, tapi apabila nanti kawan-kawan di hari H mudiknya kalau melintas di jalan ini agar ekstra hati-hati guys, karena jalanan cukup lumayan terhitung mulus dan cukup lurus, jadi banyak pengendara yang tancap gas. Jadi buat kawan-kawan semua agar ekstra hati-hati juga. Dan ini ke kanan adalah menuju ke arah Tasikmalaya, daerah Indihiyang guys. Sementara ini kita lurus terus menuju ke arah Kota Manis Ciamis guys. Dan mungkin ya gua tidak begitu banyak membahas apa yang ada di daerah sini guys, karena memang untuk jalurnya sendiri boleh kawan-kawan lihat selama perjalanan gua. Sementara untuk fasilitas di jalur ini, baik untuk SPBU ataupun rest area, cukup lumayan banyak guys. Tapi gua tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang jelas untuk jalur ini cukup lumayan banyak, baik untuk fasilitas SPBU ataupun tempat-tempat untuk beristirahat dikala nanti kawan-kawan mudik menggunakan jalur selatan yang melintasi daerah Tasikmalaya dan Ciamis ini guys. Seperti inilah jalurnya guys. Kalau di hari biasa cukup lumayan tidak begitu padat ataupun tidak begitu ramai ini guys, karena ini termasuk jalur utama juga guys. Tapi nanti di pas mudik dipastikan ini jalur pasti ramai guys. Pada umumnya jalur dari perbatasan sampai ke daerah Sinangkasi nanti ini cukup lumayan bagus guys. Ya cuman ada tambalan-tambalan di beberapa titik, tapi mungkin tidak begitu mengganggu kenyamanan berkendara buat kawan-kawan nanti yang melintas. Ini kita memasuki ke daerah Gunung Cupu guys, yang masuknya nanti ke daerah Sindangkasih. Rumah makan Ampera Resto Cibiuk, nah sebelah kiri barusan kelewat. Jadi jangan khawatir buat kawan-kawan nanti yang mudik melintasi jalur ini guys. Cukup lumayan banyak tempat untuk digunakan sebagai rest areanya guys. Nah, ini sebentar lagi kita akan sampai di area persimpangan Sindangkasih guys, dimana nanti kalau belok kanan itu menuju ke arah kota Tasikmalaya. Sementara kalau untuk ke wilayah timur itu daerah Ciamis dan menuju langsung ke daerah Banjar dan Jawa Tengah itu lurus guys. Nah di sini Tasikmalaya belok kanan,
Ciamis, Banjar, Jawa Tengah, Purwokerto, Yogyakarta lurus. Dari simpang Sindang Kasih tadi yang ke kanan menuju ke arah Tasikmalaya, kita ini lurus melanjutkan perjalanan guys menuju ke arah kota Manis Ciamis. Dan ini adalah Jalan Raya Ciamis Tasikmalaya guys, di daerah Cikoneng. Kita memasuki ke jalur cukup lumayan padat. Jalur Tasikmalaya menuju Ciamis cukup lumayan padat, apalagi di jam-jam sibuk, baik pagi ataupun sore guys. Sementara ini di hari Minggu juga cukup lumayan padat jalur ini guys. Padahal mudik sepertinya belum mulai guys, karena libur bersama Hari Raya Idul Fitri itu sekitaran tanggal 8 ya kalau nggak salah mulainya guys. Jadi mungkin untuk mudik itu sendiri akan mulai nanti pada tanggal 8 ataupun 9 April sepertinya guys. Masih di Jalan Raya Tasikmalaya Ciamis guys, di daerah Cikoneng ini menuju ke kota Ciamis. Dan untuk di daerah Cikoneng jalanan ya cukup lumayan lebar sebenarnya guys, tapi di area sebelah sini tambalannya cukup lumayan banyak, jadi kurang begitu nyaman rasanya guys, banyak guruduk-gurudukannya. Seperti ini guys, banyak tambalan-tambalan ini, terutama di daerah seberang kantor PO Bis Merdeka guys. Ini masuknya apa ya, Cikoneng sih kalau nggak salah. Nah seperti ini guys, kurang begitu bagus jalanannya, banyak tambalan-tambalan. Jadi ya mungkin buat kawan-kawan nanti yang melintas di sini agak sedikit apa namanya ya, sedikit gugurudukan jalannya, agar berhati-hati guys. Jadi dari area depan kantor PO Bus Merdeka itu jalanan cukup lumayan kurang baik ya guys, agar berhati-hati nanti buat kawan-kawan yang mudik melintas di sebelah sana. Tapi kesininya memasuki ke area jembatan apa namanya ini, gua lupa guys. Pokoknya mah jembatan kembar aja, ini ada dua jembatannya guys. Memasuki ke area sebelah sini cukup lumayan bagus, ke arah Cimari kalau nggak salah nih guys masuknya. Masih ada juga sih ding.
sedikit tambalan-tambalan, tapi cuma sedikit. Sepertinya ke sebelah sini cukup bagus lagi guys. Tapi walaupun ke sebelah sini jalurnya sudah bagus dan lumayan cukup lebar, kawan-kawan yang melintas agar berhati-hati, jangan terlalu keenakan untuk memacu kendaraannya guys, karena jalurnya cukup lumayan cepat di sini. Sering juga di daerah sini beberapa kali terjadi kecelakaan lalu lintas guys, padahal ini jalurnya lurus dan cukup lumayan lebar, tapi di daerah sini sering terjadi kecelakaan lalu lintas guys. Jadi dari perbatasan Ciamis Tasik sampai kota Ciamis nanti ya, jalanan seperti ini cukup terbilang bagus dan enakan. Tapi jangan terlena dengan bagusnya jalan guys, tetap nanti harus ada ekstra hati-hati untuk mengendari kendaraan di waktu mudik nanti guys. Dan juga tidak perlu khawatir, dari perbatasan tadi sampai ke area pusat kota Ciamis nanti untuk SPBU terhitung banyak guys, jangan khawatir. Dan juga untuk tempat-tempat istirahat, baik itu rumah makan ataupun minimarket di jalur ini cukup terbilang banyak guys. Jadi bila kawan-kawan lelah, bisa istirahat dan bersantai dahulu sebelum melanjutkan perjalanan guys. Cikoneng, Cimari, dan ini kita memasuki ke daerah Imbanagara Raya guys. Sudah cukup lumayan dekat dengan pusat kota Ciamis. Tentunya kalau sudah semakin dekat dengan area pusat kota Ciamis, jalanan bisa kawan-kawan lihat sendiri cukup lumayan mulus guys. Jadi cuma tadi di daerah Cikoneng, area kantor ataupun garasi bis Merdeka yang cukup lumayan tidak enakan jalannya karena banyaknya tambalan-tambalan guys. Tapi sudah memasuki ke area Cimari, Banagara, dan nantinya ke pusat kota Ciamis, insya Allah jalanan mulus guys. Ya mungkin kalau ada tambalan-tambalan sedikit wajar juga sih ya guys. Kiri adalah pom bensin Banagara guys, cukup lumayan luas. Selain untuk isi bahan bakar juga bisa dipergunakan untuk rest area di daerah situ guys. Dan ini sebentar lagi di depan kita akan sampai ke gerbang batas kota sebelah barat yang berada di Imbanagara guys. Dan itu ke kanan adalah jalur lingkar selatan. Dimana nanti kalau pas hari mudik juga biasanya itu jalur lingkar selatan dipergunakan untuk jalur alternatif ya guys, dari arah Tasikmalaya menuju Banjar ataupun ke arah timur guys, tanpa melewati pusat kota Ciamis, tanpa kesini dulu. Jadi bisa langsung menuju ataupun belok tadi di jalur lingkar selatan yang nantinya keluar di daerah
Bojong Cijengjing guys, dan dilanjutkan langsung terus menuju ke arah kota Banjar Patroman. Jadi untuk hari ini mungkin gua hanya mengupdate jalur mudik yang tadi gua start dari Cihaur-Beuti, Raja Polah, batas antara Ciamis Tasikmalaya, dan langsung lurus menuju kota Ciamis guys. Ya mungkin kira-kira jaraknya ada 20 ataupun 25 km dari batas kota tadi. Surabaya, Jogja, Tasik, Bandung. Ini di depan adalah bis Sugeng Rahayu guys. Trayek cukup lumayan jauh, Bandung Surabaya nih. Dan kalau di jalur daerah Jawa Tengah ataupun Jawa Timur, kayaknya gue lihat nih Sugeng Rahayu itu tampak kenceng-kenceng guys. Tapi kalau di jalur area Tasikmalaya Ciamis, gue nggak lihat kalau bisnya cepet-cepet ya, biasa aja seperti ini guys. Nggak ada balapan pula. Kalau di daerah Jawa kayaknya banyak bus-bus yang balapan guys. Memasuki jalur Jalan Jenderal Sudirman guys. Sebentar lagi kita akan sampai ke area pusat kota. Dan untuk jalur di area kota, mungkin kawan-kawan sering lihat di video-video gua sebelumnya. Jalurnya seperti ini guys, cukup lumayan enak. Dan untuk di hari raya nanti pas di waktu mudik guys, apakah jalurnya bisa lewat pusat kota ataupun tidak, mungkin gua nanti update lagi ya guys. Karena biasanya dilakukan rekayasa lalu lintas tidak melintasi ke area pusat kota ataupun melintasi ke kantor Bupati Ciamis guys. Nah, tapi kurang tahu juga, mungkin nanti kita update kembali di hari-hari yang sudah mendekati acara mudik nanti guys. Dan ini kita sebentar lagi sampai di area Masjid Agung dan alun-alun sebelah barat kota Manis Ciamis guys. Jadi untuk perjalanan update jalur mudik di kali ini mungkin gua cukupkan sampai di sini guys. Nah, kita sampai di area alun-alun kota Manis Ciamis guys. Dan dengan sampainya di area alun-alun ini, untuk acara update jalur mudik dari batas kota Tasikmalaya sampai ke pusat kota Ciamis ini, gua cukupkan sampai di sini dulu guys. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.